Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remba dengan NIM 08201076 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, mata kuliah pengantar metode statistik C dengan dosen pengampu Bapak Syalam Ali Wiradinata. Di sini saya mau menjelaskan mengenai tentang ANOVA. ANOVA itu atau analisis variansi satu arah adalah jenis uji statistik yang membandingkan variansi dalam rata-rata grup dalam sampel. Sambil mempertimbangkan hanya satu variabel atau faktor independen, ini adalah tes berbasis hipotesis yang berarti bahwa ini bertujuan untuk mengevaluasi beberapa teori yang saling eksklusif tentang data yang kita miliki. Jadi ANOVA itu adalah data yang kita miliki, lalu kita mencari data hasil dari data tersebut. Nah, di soal nomor 1 di halaman 508 di buku Alkol, tabel 13.1 berikut adalah data-datanya yang akan kita cari. Lalu kita masuk ke Excel. Nah, di sini saya sudah mengisi data-datanya tadi. Nah, di sini kita mencari jumlahnya dulu berapa. Dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok dari yang 551 ini sampai 632 ini, kita tutup kurung, lalu kita enter, didapatkan hasilnya segini. Biar cepat kita tinggal tarik. Nah, sudah sampai ke grup 5. Lalu kita mencari TI kuadrat dengan cara sama dengan, baru kita yang ini kita pangkatkan 2 sama dengan hasilnya segini. Lalu kita tarik supaya lebih mudah atau lebih cepat. Didapatkan hasilnya segini. Lalu kita mencari sigma K I sama dengan 1 TI kuadrat dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, baru data dari yang TI kuadrat ini kita blok, baru kita tutup kurung, lalu enter, didapatkan hasilnya segini. Lalu kita mencari T-nya saja. Bagaimana caranya? Itu sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok dari grup 1 sampai grup 5, lalu kita tutup kurung, enter, dapatkan hasilnya segini. Lalu kita mencari SSB-nya dengan rumus 1/n sigma KI sama dengan 1 TI kuadrat. Ini menggunakan rumus sama dengan yang ini, kita bagi sama jumlah data. Kan jumlah datanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi 6, enter, didapatkan hasilnya segini. Lalu kita mencari T kuadrat per N dikali K sama dengan yang ini. Kita pangkatkan 2, dibagi N dikali K. N itu jumlah data, K itu banyaknya grup. Jumlah datanya ada 6, grupnya ada 5, berarti 6 dikali 5 itu 30. Lalu kita enter, didapatkan hasilnya segini. Lalu kita mencari SSB-nya dengan rumus yang sudah tertera di sini, sama dengan yang ini, kita kurangkan dengan yang ini, dapatkan hasilnya segini. Lalu kita mencari MSB-nya. MSB itu rumusnya SSB per K dikurang 1, berarti sama dengan yang ini, SSB-nya kita kasih masuk, lalu dibagi. K-nya itu kan ada 5 dikurang 1 itu 4, berarti dibagi 4, didapatkan hasilnya segini. Lalu kita mencari SST. Sebelum kita mencari SST, kita harus mengisi tabel yang ini dulu. Jadi semua grup kita pangkatkan 2 dengan cara sama dengan yang ini. Kita tinggal pangkatkan 2, enter, sama seperti yang pertama yang ini, kita pangkatkan 2, yang ini juga. Seterusnya.
Setelah semuanya terisi dari grup satunya sampai bawah sini, kita tarik aja biar lebih cepat dan lebih mudah. Nah, setelah semuanya sudah terisi dari grup 1 sampai grup 5, kita mencari yang ini dengan cara sama dengan sum buka kurung dari grup 1 sampai grup 5 ini kita blok, lalu tutup kurung, didapatkan hasilnya segini. Lalu kita mencari T kuadrat per N dikali K, berarti sama dengan T yang ini, baru kita kuadratkan 2, baru kita bagi dengan N dikalikannya tadi itu kan N-nya ada 6, K-nya ada 5, 6 kali 5 itu 30. Enter, dapatkan hasil segini. Lalu kita mencari SST dengan cara sama dengan sini. SST itu rumusnya yang ini, berarti ini dikurang dengan yang ini. Kita enter, didapatkan hasilnya segini. Lalu kita mencari SSW dulu. SSW itu sama dengan SST dikurang SSB, berarti sama dengan yang SST dulu dikurang yang SSB. Enter, didapatkan hasilnya segini. Lalu kita mencari MSW. MSW itu hasil dari SSW yang ini dibagi dengan yang K kan K-nya kan 5, N-nya itu 6, baru 6 dikurang 1 itu 5 kali 5 itu 25. Dapatkan hasilnya segini. Lalu FH-nya itu kita cari sama dengan MSB dibagi dengan MSW. Kita enterkan, dapatkan hasilnya. Jadi didapatkan hasilnya FH ini 4,30154. Setelah di Excel ini sudah terpenuhi semua, ini dari sini sampai sini sudah semua terisi, lalu kita pindah ke Minitab. Sudah di Minitab, ini saya sudah kasih masuk datanya dari grup 1 sampai grup 5. Lalu pertama kita ke start, terus kita ke ANOVA, lalu kita ke one way. Lalu ini kita pilih yang kedua. Baru kita blok dari grup 1 sampai grup 5, lalu kita select, lalu kita tunggu OK. Maaf, di sini salah. Grup 1 sampai grup 5 kita blok, lalu kita select, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada yang namanya analysis of variance, di mana ADJSS ini faktornya disebut SSB, errornya disebut juga SSB, dan totalnya ini disebut SST. Nah, yang tadi kita sudah cari data dari SSB, SSW, SST, itu kita bandingkan dengan Minitab. Tadi saya sudah tulis data-data dari yang kita sudah cari, hasil dari data-data yang kita sudah cari, bahwa di sini SSB-nya di Excel itu 85356,4667. Di sini 8356. Jadi sama ya. Lalu kita mencari SSW-nya. SSW-nya di sini tuh disebut juga errornya berapa. Di Excel tadi saya sudah catat SSW-nya itu 124020,33. Di sini 124020, komanya nggak ada karena di ini Minitab. Sama ya berarti. Lalu kita mencari SST-nya. Di sini di Excel saya menulis 29376,8.
Di sini 2937,7 karena di Excel ini belum dibulatkan, sedangkan di Minitab sudah dibulatkan. Lalu kita mencari ADJMS-nya ini, yang faktor yang ini disebut juga MSB. Di Excel MSB saya tulis 21339,11667. Di Minitab 21339, berarti sama. Lalu MSW-nya di Excel saya mendapatkan 4960,813333. Di sini 4961 karena di Minitab ini sudah dibuatkan, sedangkan di Excel belum dibuatkan. Lalu F value-nya di sini di Excel itu 4,30154, sedangkan di Minitab 4,30, berarti sama ya, sudah di Minitab dengan Excel-nya sama. Lalu setelah di Excel sudah, di Minitab sudah, kita ke Word untuk mengisi data-datanya tadi. Nah, di sini contoh soal nomor 1, hipotesis H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μ4 sama dengan μ5. H1 sama dengan sedikitnya ada 2 min yang berbeda. Nah, di sini yang nomor 2 statistik uji di mana ada SSB, SSW, SST, sum of square-nya kita isi. Tadi SSB-nya di Excel itu 85,356,46667. Lalu SSW-nya kita tulis 1242,333. Lalu kita mencari SST 20,9376,4. Lalu K-nya itu sama dengan, K-nya itu tadi kan 6 kurang 1 itu 5 kurang 1 itu 4. Lalu yang ininya itu, K-nya tadi kan 5, N-nya 6 kurang 1 5, berarti 5 kali 5 25. Nah, totalnya itu 25 tambah 4 29. Lalu main square-nya atau MSB-nya itu sudah saya catat di sini 21,117. Lalu MSW-nya itu kita dapatkan 4960,813333. Nah, FH-nya kita dapatkan 4,39154. Setelah semua sudah terisi, kita isi sini. Keputusannya berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa nilai FH-nya tadi itu 4, kita ambil 2 angka di belakang koma, 4,30, dan F 0,05 dikali 2,27 ini sama dengan 3,35 berdasarkan tabel Z-nya 35, sehingga FH lebih dari F 0,05 dikali 2,27, maka H0-nya ditolak, yang berarti bahwa ada perbedaan min dalam 5 grup tersebut. Nah, setelah soal nomor 1 kita sudah isi, kita lanjut ke equal poll di soal halaman 500. 13 untuk satu yang ini soal nomor 2-nya. Lalu kita ke Excel lagi. Nah, di sini saya sudah mengisinya sama caranya seperti
yang soal nomor 1 tadi tinggal kita isi dengan rumus yang sama, yang jumlahnya itu sum dulu, baru kita blok dari yang ini sampai yang ini, lalu kita tarik biar dapat semua hasilnya. Didapatkan hasilnya segini. Lalu TI kuadrat 2-nya, TI pangkat 2-nya sama seperti yang di soal nomor 1 lagi, bahwa yang ini hasil dari jumlah yang ini dibagi 2, lalu kita tarik hasilnya sama, mendapatkan hasilnya segini. Lalu yang sigma KI sama dengan 1 TI kuadratnya juga sama, dengan rumus sama dengan sum. Lalu kita yang ini kita blok dari mesin 1 sampai ke mesin 6, dapatkan hasilnya segini. Lalu T kuadratnya sama dengan sum, baru kita yang ini kita blok sampai G5 ini, dapatkan hasilnya segini. Lalu kita mencari 1/n sigma KI sama dengan 1 TI kuadrat, yang ini hasilnya mendapatkan hasil yang ini. Lalu T kuadrat per N dikali K didapatkan hasilnya segini, sama seperti rumus yang tadi dengan cara yang sama. Lalu SSB nya yang ini dikurang yang ini, didapatkan hasilnya. Kita catat biar kita bandingkan di minute. SSB nya 5,33833. Lalu habis mencari SSB, kita mencari MSB dengan cara rumus sama seperti yang di sini, itu SSB per K dikurang 1. K-nya itu 6 dikurang 1 itu 5, berarti yang ini dibagi dengan yang ini, berarti 6 kurang 1 5, berarti dibagi 5. Kita catat MSB nya itu 1,067666667. Lalu kita mencari yang ini. Kita mencari SST itu kita harus mencari yang ini dulu dengan cara tadi, yang ini dulu dipangkatkan 2 hasilnya ini, baru yang ini dipangkatkan 2 hasilnya yang ini dipangkatkan 2 hasilnya yang ini, dan yang ini dipangkatkan 2 hasilnya yang ini. Sama seperti yang ini, kita lanjutkan sampai ke mesin 6. Lalu habis itu kita cari yang ini, rumusnya yang ini sama seperti soal yang pertama tadi, caranya juga sama, yang ini juga sama. Lalu kita cari SST nya dengan rumus yang ini dikurang yang ini. Lalu yang ini juga, yang SST nya kita sama seperti yang tadi, hasilnya 97,978. Lalu kita cari yang ini, SST dikurang SSB, berarti yang ini dikurangkan dengan yang ini, hasilnya yang ini. Berapa itu? 62,64. Lalu kita mencari MSW, yang ini dibagi K-nya itu sama dengan 6, N-nya itu sama dengan 4, berarti 4 dikurang 1 itu 3, berarti 6 dikali 3 itu sama dengan 18, berarti yang ini dibagi dengan 18 hasilnya 3,48. Lalu kita mencari FH-nya dengan cara rumus MSB dibagi MSW, berarti MSB yang ini, terus kita bagi yang ini, didapatkan hasilnya ini.
Kita catat biar kita membandingkan antara Minitab benar apa enggak. 68070. Lalu setelah semuanya terisi, kita pindah ke Minitab yang ini. Di sini saya sudah isi dengan cara yang sama 3. Nah, didapatkan hasilnya yang ini. ADJSS ini disebut dengan SSB, SSW, dan SST. Tadi SSB-nya di Minitab itu 5,3383333. Di sini iya benar 5,338. Baru SSW-nya di Excel tadi 62,64. Di Minitab 62,640 sama. Lalu SST di Excel tadi itu 67,978. Di Minitab 67,978 sama. Lalu ada ADJMS-nya, di sini disebut juga MSB. MSB-nya di sini itu 1,067. 766 dibulatkan di Minitab menjadi 1,068 sama. Lalu MSW-nya itu di sini 3,48. Di sini juga benar 3,480. Terus pH-nya di sini 0,3068076. Di sini 0,31 karena sudah dibulatkan. Sama berarti hasilnya. Lalu kita pindah ke Word untuk mengisi hasil data-data yang tadi. Saya sudah isi ini dengan sum of square-nya sama 5,3383333, SSW-nya 62,6, SST-nya 67,9783333, K-nya itu 4 dikurang 1 sama dengan 5, KN dikurang 1-nya sama dengan 18 karena K-nya itu ada 6, N-nya itu ada 4 dikurang 1, 3, K-nya tadi 6 kali 3 itu 18. Lalu MSB-nya kita catat lagi, MSB-nya sama, kita catat, K-nya juga kita catat. Lalu kita ada keputusan. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai FH-nya 0,31 yang ini, dan F0,05 dikali 5,18 itu berdasarkan tabel Z 2,77 sehingga Eva lebih kurang dari F0,05, maka gagal tolak H0 yang berarti H0 diterima atau tidak ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis bahwa ada perbedaan di antara 6 mesin tersebut. Nah, lalu setelah kita selesai mengisi di Word, kita kembali lagi ke buku Apol. Nah, di sini tuh ada soal yang terakhir, yang ini tentang tablet. Lalu kita pindah ke Excel. Nah, ini saya sudah isi sama seperti tadi. Caranya semua sama. Intinya kita melihat dengan jeli biar kita paham bagaimana caranya. Sudah saya isi semua. Dari sini sampai sini semua saya sudah isi. Pokoknya caranya sama seperti yang tadi. Lalu setelah saya isi, saya pindah lagi ke Minitab. Nah, di Minitab ini saya sudah juga mengisinya. Kita samakan ADJSS-nya berapa, MS-nya berapa. Ketika sudah sama, lalu kita pindah ke Word sama seperti cara yang tadi. Kita pindah ke Word. Nah, didapatkan SSB-nya 78,4216, SSW-nya didapatkan 59,532, SST-nya didapatkan 137,9536, derajat bebasnya K dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4, K-nya sama dengan 5, N-nya sama dengan 5 dikurang 1, 4, berarti 5 kali 4, 20.
baru ini ditambahkan hasilnya 24, baru MSB-nya 19,654, MSW-nya 2,9766, dan FI-nya 6,59. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa HEVA 6,59 dan F 0,05 4,20 berdasarkan tabel Z 2,87, sehingga FH lebih dari F 0,05 dikali 4,20, maka H 0-nya ditolak, yang berarti menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara 5 merek tabel tersebut. Nah, dari ketiga soal tersebut kita sudah semua isi. Caranya seperti yang soal nomor yang pertama tadi, gampang kan? Jadi kita perlu belajar lagi bagaimana caranya mengisi data-data di Excel maupun mengisi data-data di Minitab untuk membandingkan apakah benar di Excel maupun Minitab itu benar apa enggak. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau saya kurang menjelaskan rumus-rumusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.